Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu bersama Kang Edi Channel. Bapak Ibu, bagaimana kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat ya kepada Bapak dan Ibu yang sudah dilantik menjadi kepala sekolah tentunya. Dan kali ini izin saya ingin berbagi kepada Bapak dan Ibu, mungkin ini untuk semua Bapak Ibu, baik kepala sekolah yang lama maupun yang baru. Sekedar untuk mengingatkan Bapak Ibu bahwa kepala sekolah adalah sebagai penanggung jawab penuh ya di satuan pendidikan, tentu punya tugas pokok ya yang harus dan wajib dilaksanakan Bapak Ibu. Izin kali ini Bapak Ibu saya ingin berbagi terkait dengan tugas pokok kepala sekolah ya untuk di bidang kewirausahaan. Nah tentu masih banyak juga teman-teman yang bingung tentang atau menerjemahkan ya kewirausahaan sebagai salah satu tugas pokoknya dalam melaksanakan tugas di satuan pendidikan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk bidang kewirausahaan ini saya sedikit akan kupas, mudah-mudahan ini bermanfaat terutama bagi teman-teman kepala sekolah yang sekarang sudah mulai melaksanakan tugasnya bagi yang baru, dan mudah-mudahan ini bisa membantu Bapak Ibu. Di Permendikbud nomor 6 ya tahun 2018 Bapak Ibu tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah, ini adalah regulasi bagaimana nanti mekanisme ya pengangkatan guru untuk diangkat menjadi kepala sekolah. Nah, kaitannya dengan tugas pokok, salah satu tugas pokok dari Permendikbud ini untuk kepala sekolah adalah salah satunya di bidang kewirausahaan. Di sini di pasal 15 Bapak Ibu untuk tugas pokok kepala sekolah bahwa beban kerja kepala sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok. Ini ada 3 Bapak Ibu ya di pasal 15 ayat 1 ini. Yang pertama adalah tugas pokoknya manajerial, kemudian pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Kemudian di ayat 2 Bapak Ibu, beban kerja kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini bertujuan untuk mengembangkan sekolah dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 8 standar nasional pendidikan. Jadi ketiga-tiganya ini Bapak Ibu, manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi, ini bermuara kepada dalam rangka untuk meningkatkan 8 standar nasional pendidikan. Nah, tentu pada kesempatan ini saya hanya satu ya yang ingin dikupas, yaitu tentang pengembangan kewirausahaan. Nah, nanti mungkin di kesempatan lain saya juga nanti akan coba untuk menjelaskan terkait manajerialnya, kemudian supervisinya. Kita lanjut Bapak Ibu. Kepala sekolah sebagai pengembang kewirausahaan tentu harus memiliki kriteria. Kriteria apa itu? Yaitu kriteria kompetensi. Apa saja kriteria kompetensi dalam rangka pengembang kewirausahaan? Yang pertama adalah menciptakan inovasi ya yang berguna bagi pengembangan sekolah. Bagaimana menciptakan sebuah inovasi, gagasan-gagasan baru tentu dalam rangka pengembangan sekolah, dan itu harus dimiliki ya oleh kepala sekolah. Kemudian yang kedua, bekerja keras untuk mencapai keberhasilan. Ya, kemudian sebagai organisasi pembelajar yang efektif tentu harus dimiliki Bapak Ibu sebagai salah satu bagian yang terpenting menurut saya ini, bahwa kepala sekolah harus memiliki kompetensi sebagai pekerja keras. Artinya tidak lemah begitu, bagaimana bisa membaca situasi dan kondisi di dalam rangka pengembangan sekolah. Kemudian yang berikutnya adalah memiliki motivasi yang kuat Bapak Ibu. Nah, ini memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah. Kemudian yang berikutnya adalah pantang menyerah Bapak Ibu, dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang terjadi di sekolah. Nah, tentu Bapak Ibu sebagai solusi ketika menemukan permasalahan di sekolah tentu harus melibatkan orang-orang yang terkait, baik dengan korwilnya misalnya Bapak Ibu, dengan pengawas, kemudian mungkin juga komunitas K3S, ketika mencari solusi-solusi yang bermanfaat ya ketika menemukan permasalahan. Jadi jangan menyerah. Dan memang tidak diharapkan ya kepala sekolah kalau mudah menyerah. Nah, ini sebuah tantangan tentu ya, dan harus dimiliki ya sebagai salah satu syarat kriteria kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah.
Kemudian memiliki naluri kewirausahaan. Nah, ini ya, memiliki naluri kewirausahaan ya dalam mengelola kegiatan sekolah sebagai sumber belajar. Nah, apa saja itu naluri kewirausahaan ya? Nanti kita akan bahas Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. Nah, rincian tugas kepala sekolah Bapak Ibu. Sekarang saya sampaikan rincian tugas kepala sekolah dalam pengembangan kewirausahaan. Yang pertama adalah mengadakan pengembangan kewirausahaan terhadap ke-8 standar. Jadi kita fokus ke 8 standar pendidikan. Dengan memperkuat jiwa atau naluri kewirausahaan, yaitu menciptakan inovasi, kerja keras, memiliki motivasi yang kuat, dan semangat pantang menyerah. Yang kedua adalah mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dan bermuara kepada peningkatan kualitas sekolah yang dipimpinnya. Nah, ini jadi harus pandai-pandai Bapak Ibu ketika mengatasi permasalahan agar masalah-masalah yang kita atasi itu betul-betul nanti menghasilkan atau solusi-solusi yang terbaik ya, tidak menyinggung orang, tidak ada yang dirugikan. Nah, ini tentu harus dikuasai dan dimiliki oleh seorang kepala sekolah. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, jiwa kewirausahaan yang kuat yang dimiliki oleh kepala sekolah sangat bermanfaat bagi pelaksanaan kurikulum secara utuh serta pengembangan sekolah dalam menghadapi era digital dan industri ya yang sedang berlangsung saat ini Bapak Ibu. Nah, itu rincian tugas kepala sekolah dalam pengembangan kewirausahaan. Baik. Nah, langkah-langkah untuk mengembangkan program kewirausahaan sekolah apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama, kita mengidentifikasi perilaku inovatif. Kira-kira gagasan apa, kemudian inovasi apa ya begitu Bapak Ibu yang bisa untuk dijadikan sebagai bahan dalam rangka pengembangan sekolah. Jadi perilaku inovatif ini penting ya, kita identifikasi apa saja peluang-peluang untuk diinovasi ya di sekolah atau di satuan pendidikan yang kita pimpin Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengidentifikasi perilaku kerja keras. Yang ketiga, mengidentifikasi motivasi yang kuat. Yang keempat, mengidentifikasi perilaku pantang menyerah. Dan kelima, mengidentifikasi jiwa kewirausahaan. Nah, ini langkah-langkahnya. Jadi kita identifikasi ya semua sumber daya yang ada di satuan pendidikan kita. Kemudian setelah diidentifikasi tentu ada skala prioritas ya. Ada skala prioritas mana dulu ya yang perlu kita kembangkan dalam rangka tadi peningkatan 8 standar pendidikan nasional. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya, contoh bagaimana pengembangan kewirausahaan di sekolah. Ya. Jadi kalau dibuat matrik, nanti di dalam matrik ini nanti ada jenis program kewirausahaannya apa, kemudian tim pengembang sekolahnya siapa. Nah, ini prioritas program kewirausahaan tahun ajaran berapa, ini nanti ada skala prioritasnya Bapak Ibu. Kemudian menyusun program pengembangan kewirausahaan. Program pengembangan kewirausahaan tahun ajaran ini dibuat dengan mengikuti sistematika sebagai berikut. Jadi ada judul, ada pendahuluan, ada tujuan, target, sasaran, jenis kegiatan, waktu pelaksanaannya kapan, panitia pelaksanaan siapa, biayanya berapa, kemudian penutup dan tentu ya menyiapkan lampiran-lampirannya. Oke, Bapak Ibu, saya hanya sekedar contoh saja ini dan bisa nanti Bapak Ibu diadopsi atau kalau memang bermanfaat silahkan digunakan. Nah, ini program pengembangan kewirausahaan Bapak Ibu. Jenis kewirausahaan misalnya inovasi bagi pengelola sekolah ya. Kemudian nama programnya perbaikan sarana dan prasarana misalnya. Targetnya apa? Memperbaiki 3 WC, 7 toilet laki-laki dan membangun 5 toilet. Nah, ini contoh ya. Kemudian kendalanya apa? Mungkin di anggaran. Solusinya bisa nanti dianggarkan dari BOS seperti itu. Nah, ini adalah contoh ya. Sekedar contoh bagaimana ketika menyusun program pengembangan kewirausahaan Bapak Ibu. Kemudian contoh yang kedua misalnya bekerja keras untuk menciptakan keberhasilan organisasi pembelajar yang efektif. Nah, ini jenis kewirausahaannya. Nah, nama programnya apa? Misalnya mengefektifkan fungsi perpustakaan. Nah, Bapak Ibu. Nah, ini mungkin kaitannya dengan bagaimana Bapak Ibu ingin meningkatkan literasi ya. Ingin meningkatkan numerasi ya, tentu salah satunya adalah mengefektifkan fungsi dari perpustakaan. Targetnya apa? Targetnya pengembalian fungsi perpustakaan yang digunakan sebagai ruang guru. Nah, jadi ini tentu harus disiapkan. Ketika misalnya Bapak Ibu tidak punya ruang perpustakaan khusus ya di sekolah, maka bisa menggunakan ruang lain ketika misalnya ruang itu memungkinkan. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini cari solusi-solusi bagaimana caranya ya agar pengembangan kewirausahaan ini jalan
kemudian tidak mengganggu kelas-kelas tertentu, tapi bagaimana Bapak Ibu bisa menyediakan satu ruangan ya, dalam rangka tadi untuk pengembangan kewirausahaan, misalnya perpustakaan ya, dalam kaitan di bidang perpustakaan. Mungkin kendalanya juga anggaran. Nah ini kalau memang memungkinkan Bapak Ibu bisa juga dari BOS itu Bapak Ibu. Nah ini contoh Bapak Ibu ya, silahkan nanti diaudiosi. Barangkali itu ya Bapak Ibu, ini sekedar gambaran saja ya, sekedar wawasan saja, ini berbagi terkait dengan bagaimana kepala sekolah mengembangkan bidang kewirausahaan. Itu saja, terima kasih ya, mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Selamat bekerja, jaga kesehatan, dan tentu saya doakan mudah-mudahan rezekinya terus barokah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.